Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak. Di video kali ini Pak Albar akan menjelaskan bagaimana menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi objektif. Nah, fungsi objektif itu biasanya di satu buku dan di buku yang lain itu tidak sama penyebutannya, tapi intinya adalah sama, yaitu biasanya penyebutannya selain fungsi objektif adalah fungsi tujuan. Ada juga yang menyebutnya di suatu buku itu adalah fungsi sasaran. Nah, apa itu fungsi objektif, fungsi tujuan, atau fungsi sasaran? Itu adalah fungsi yang digunakan untuk mempengaruhi nilai optimum suatu masalah program linear, yaitu dengan fungsi ini kita bisa mencari nilai maksimum dan bisa mencari nilai minimum. Oke, berikutnya kita akan memecahkan satu soal yang terkait mencari nilai maksimum dan mencari nilai minimum. Nah, soalnya seperti ini. Nah, disediakan gambar di samping ini adalah gambar daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Soalnya adalah tentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi tujuan f dalam kurung x, y sama dengan 5x plus 3y. Nah, itu fungsi tujuannya atau fungsi sasarannya atau fungsi objektifnya. Nah, itu nanti untuk mencari nilai maksimum dan minimum dengan memasukkan atau mensubstitusi titik di fungsi tujuan ini. Nah, dari daerah yang diarsir di samping ini ada daerah yang diarsir. Nah, ini kita menentukan nilai maksimum dan minimum dengan menggunakan metode titik pojok, atau menggunakan metode uji titik pojok. Nah, ini titik pojoknya ada 3 anak, A, B, dan C. Ini titik pojok suatu daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menentukannya? Yang pertama adalah ini, tentukan titik pojok daerah arsiran. Nah, di sini titik pojoknya ada 3 Yang pertama yang A, titik A itu adalah 0,4. Titik B, nah ini kita cari titik B. Terus titik C itu 5,0. Oke, berikutnya yang kedua, mencari titik pojok yang belum diketahui dengan cara eliminasi garis. Di sini garisnya ada 2, kita eliminasi garis yang pertama dengan garis yang kedua. Karena titik B ini pertemuan antara garis yang pertama dan garis yang kedua. Berikut cara eliminasi adalah, nah, kita cari persamaan garisnya. Di sini 5 di sumbu Y ini dan di sumbu X ini ada 5, berarti 5X plus 5Y sama dengan 25. Ini garisnya. Dan berikutnya ini 4, berarti 4X ditambah ini 6, berarti plus 6Y, kita kalikan 4 kali 6 sama dengan 24. Kita sederhanakan menjadi X plus Y sama dengan 5 dan 2X plus 3Y sama dengan 12. Nah, berikutnya kita eliminasi garis yang pertama dikurangi dengan garis yang kedua. Nah, ataupun garis yang kedua dikurangi dengan garis yang pertama, sama saja Nah, berikutnya, nah, kita mau menghilangkan yang mana, yang X atau yang Y? Nah, kita hilangkan yang X saja Kita hilangkan yang X dengan mengalihkan semua garis ini yang di atas ini dikalikan dengan 2, berarti menjadi 2X plus 2Y sama dengan 10. Yang bawah tetap. Nah, 2X plus 3Y sama dengan 12. Ini kita kurangkan. Untuk menghilangkan yang X maka perlu operasinya adalah pengurangan. 2X min 2X 0, 2Y min 3Y, hasilnya adalah min Y. Nah, sedangkan 10 min 12 hasilnya min 2, jadi Y sama dengan 2. Nah, sekarang kita cari yang X. Nah, cari nilai X dengan cara substitusi ke salah satu garis. Boleh garis yang X plus Y sama dengan 5 atau garis 2X plus 3Y sama dengan 12. Kita cari yang mudah Kita cari
ya, kita substitusi ke salah satu garis, kita masukkan ke X plus Y sama dengan 5, maka Y nya tadi 2 ya, kita ganti Y dengan 2, X plus 2 sama dengan 5, X sama dengan 5 dikurangi 2 sama dengan 2, sehingga titik B ini sudah ketemu anak-anak, yaitu X nya itu 3 dan Y nya itu 2, atau titik B dalam kurung 3,2. Nah, titik-titik pojok ini sudah ketemu semua, titik A 0,4, titik B 3,2, dan titik C 5,0. Berikutnya kita tinggal langkah yang ketiga. Untuk langkah yang ketiga yaitu adalah substitusi titik pojok ke fungsi tujuan. Mulai dari titik A ya, 0,4 kita masukkan ke fungsi tujuan. Berarti 5 dikali 0 ditambah 3 dikali 4 hasilnya 12. Titik yang kedua, titik B yaitu 3,2 kita masukkan ke fungsi tujuan. 5 dikali 3 ditambah 3 dikali 2 hasilnya adalah 15 ditambah 6 sama dengan 21. Berikutnya titik yang C yaitu 5,0 kita masukkan ke fungsi tujuan. Berarti 5 dikali 5 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 25. Jadi nilai maksimum adalah 25 atau nilai yang paling besar. Nilai minimum adalah 12. Nah, ini namanya game 3 pilihan. Nah, asah kemampuanmu dengan berlatih soal. Di sini ada 4 soal yang perlu kalian pecahkan. Kalian kerjakan di buku tugasnya masing-masing. Soal yang pertama, pertanyaan yang pertama ya. Nah, di sini disediakan gambar daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, disuruh mencari titik B. Nah, titik B yang berada di tengah ini. Caranya dengan eliminasi garis. Oke, pertanyaan yang pertama bisa kalian pecahkan dengan eliminasi garis pertama dengan garis yang kedua. Nah, silakan, itu bisa dipilih yang paling benar, A, B, atau yang C. Oke, pertanyaan yang kedua masih tentang mencari titik yang belum diketahui. Di sini juga disediakan gambar suatu daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Disuruh mencari titik B dan titik C, masing-masing adalah. Nah, titik B ini adalah perpotongan dari garis ini yang ada di atas ini, serit ini. Terus juga garis ini yang memotong sumbu Y ini 2 dan memotong sumbu X ini min 4 ini. Nah, ini garisnya di sini. Nah, sedangkan titik C ini adalah perpotongan ini 2 garis di yang memotong sumbu X ini di 2,0 dan yang memotong sumbu Y di min 0,-2. Oke, silakan bisa dicari dengan cara substitusi garis maupun dengan cara eliminasi garis. Pertanyaan yang ketiga. Nah, A, B, C, D ini A, B, C, D merupakan daerah penyelesaian sebuah SPTLDV. Fungsi tujuan yang memiliki nilai sama di titik C dan D adalah. Nah, caranya mudah anak. Silahkan masukkan titik-titik ini ya, baik titik C maupun titik D yang memiliki nilai hasil yang sama di fungsi tujuan. Bisa kamu cek nanti di A atau di B atau di C yang memiliki nilai hasil yang sama ketika dimasukkan titiknya ke fungsi tujuan. Itu untuk pertanyaan yang ketiga. Nah, pertanyaan yang keempat. Nah, ini disuruh menentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya f dalam kurung x, y 2x plus 5y dari daerah yang diarsir berturut-turut adalah. Berarti kita disuruh mencari nilai maksimum dulu, setelah itu nilai minimum. Jadi yang berada di sebelah kiri ini adalah nilai maksimumnya, yang sebelah kanan adalah nilai minimum dari gambar daerah penyelesaian dari SPTLDV yang berada di samping ini. Nah, berarti ini caranya juga kayak tadi, saya mencarinya dengan mensubstitusikan titik pojok ke fungsi tujuan. Nah, ada 4 soal
silahkan dikerjakan dengan baik dan selamat mencoba, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.